Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari bulan Dzulhijjah, tinggal beberapa hari lagi. Saya cuma ingin mengingatkan sebentar sebelum kita masuk ke topik. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang amat sangat istimewa. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak ada amal soleh yang paling dicintai Allah dan paling besar pahalanya kecuali yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di 10 hari bulan Dzulhijjah itu semua ibadah-ibadah besar itu berkumpul. Sholat, maksudnya ada sholat Id tanggal 10 Dzulhijjah. Puasa, ini hari-hari di mana kita sangat amat disunahkan untuk berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak sempat 9 hari ya minimal 8-9 Tarawiyah dan Arafahnya. Kemudian ada sholat tadi, sholat Id, ada puasa, ada haji, yaitu pelaksanaan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Bahkan ada kurban, dimulai tanggal 10 Dzulhijjah dan boleh disembelih sampai 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada kurban. Tidak ada bulan lain yang dimana dalam satu bulan itu berkumpul 4 ibadah besar ini. Bulan Ramadan ada puasa, tapi sholat Idnya 1 Syawal. Ya, sholat Idnya sudah masuk bulan berikutnya. Di Syawal ada sholat Id, tapi puasanya ada di bulan Ramadan. Dan tidak ada haji, dan tidak ada kurban. Jadi inilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa. Usikum wa iya ya, laksanakan amalan-amalan yang istimewa di hari-hari istimewa. Apa saja amalan istimewa itu? 1, perbanyak bertakbir, tahlil dan tahmid. Jadi takbir atau takbiran itu ada 2. Ada takbiran mutlak, ada takbiran muqayyad. Kalau yang mutlak itu boleh dimulai sejak sekarang ini sampai nanti tanggal 13 ayam mutasyrik selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kalau yang muqayyad itu dimulai sejak terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai ya sebelum terbenamnya matahari tanggal 13. Itu takbiran. Malam Id sampai tanggal 13. Tapi intinya takbiran itu bisa dimulai dari sekarang. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu diperbanyak sekarang. Kita jalan, mau tidur, menuju ke kantor, menuju ke pasar, menuju ke mana aja, kita ada takbiran. Karena sahabat dulu juga begitu. Perbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Yang kedua, tentu perbanyak zikir dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Zikir apa saja? Karena ini adalah hari-hari yang sangat utama, yang zikir itu punya kedudukan yang sangat penting. Yang ketiga, termasuk zikir adalah baca Quran ya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Jadi termasuk zikir adalah membaca Al-Quran. Jadi boleh zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah boleh. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, misalnya boleh. Termasuk membaca Al-Quran. Silahkan diperbanyak. Nah, yang ketiga adalah perbanyak puasa. Yang belum sempat puasa ya besok bisa puasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau mau lebarannya hari Ahad. Kalau yang lebarannya hari Sabtu ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggak usah diperdebatkan Sabtu atau Ahadnya. Itu orang-orang awam yang berdebatkan itu. Ya, ada jalan. Nah kemudian, nah ini perbanyak sedekah. Coba yang belum sedekah apa ya? Sedekah coba. Ada orang butuh makan, kasih makan. Ada anak yatim, santuni anak yatim. Ada yang lagi bangun musola atau apa, ikut partisipasi. Masyarakat ada kegiatan apa, ikut partisipasi. Dan yang terakhir adalah berkurban. Kalau kita sudah punya kemampuan mencukupi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang yang ada dalam tanggungan kita, artinya saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Lalu anak, istri, keluarga sudah bisa saya penuhin kebutuhan itu. Ada cukup sisa harta saya, dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Ya, minimal seekor kambing. Seekor kambing itu boleh untuk satu keluarga. Jadi misalnya saya berkorban satu kambing. Saya niatkan satu kambing itu untuk korban atas nama satu keluarga, boleh. Tapi yang korban tetap saya. Ya. Bukan berarti kambing ini atas nama fulan, tidak. Saya yang berkorban, tapi saya niatkan korban ini untuk pahalanya atas nama keluarga saya semua, boleh. Karena Rasulullah juga dulu begitu. Saya berkorban ini dari Muhammad untuk keluarganya, ya, atas nama keluarganya dan atas nama umatnya. Jadi Rasulullah itu berkorban untuk kita semua. Artinya Rasulullah itu ya menjaga nih kalau ada umatnya yang belum mampu berkorban sudah terwakili oleh Rasulullah SAW. Itu boleh, ya. Jadi yang punya kemampuan untuk berkorbanlah. Di sini iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita biasa membeli banyak hal kan. Kita ini kan biasa beli barang-barang toh. Dalam kehidupan kita sepanjang setahun, 2 tahun, 3 tahun, sepanjang hidup ini kan kita banyak beli barang-barang. Yang barang-barang itu kita pakai untuk kebutuhan hidup kita, untuk kepentingan kita di dunia. Nah, di sini Allah mau nggak sisihkan harta
belikan hewan untuk dibagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ini sistem. Jadi kita ini bukan buang duit, tapi Allah membuat mekanisme dalam syariah itu. Orang-orang yang punya kemampuan dan kelapangan harta menyisihkan sebagian hartanya, dibelikan hewan, ya kan? Maka peternakan dan pasar hewan dan orang-orang yang punya hewan tumbuh kembang, ya toh? Uang berputar di situ, kemudian hewannya disembelih, kemudian dagingnya dibagi, dimakan bersama. Semuanya berbahagia. Jadi kitanya punya iman, dapat iman dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Pahala dari Allah, secara sosial dampaknya dirasakan oleh semuanya. Ya, usikum wa iyaya, yang punya kelapangan untuk melaksanakan kurbanlah. Kalau mampu sapi satu, bismillah, alhamdulillah, lakukan. Ya nggak mampu ya kambing satu. Bagaimana kalau mau kambing 3? Ya boleh saja. Gimana kalau saya 4? Ya boleh saja. Ini belum mampu sapi, tapi kalau kambing satu kayaknya saya kok masih punya lebih. Saya pengen kambing 2, kambing 3, boleh saja. Tidak apa-apa. Ya, itu. Baik, itu sedikit tentang amalan utama di bulan Zulhijjah, terutama pada 10 hari pertama. Ini hari-hari di mana kita ini melaksanakan itu. Kita masuk ke topik sekarang, prinsip dan kaidah halal haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Adam di antaranya adalah hukum halal haram. Nabi Adam dan Siti Hawa itu manusia pertama. Nabi Adam dan Siti Hawa itu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal pertama, di antara hukum yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa adalah hukum halal haram. Hukum boleh dan tidak boleh. Apa buktinya? Buktinya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, "Wa qulna ya Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu," dan seterusnya, ya kan? "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Adam, kamu dan istrimu tinggallah di surga ini. "Wa kula ragadan haitsu syi'tuma." Kamu berdua boleh makan apa saja yang kamu suka. Berarti boleh. Berarti yang halal. Wala taqroba, kalian berdua jangan mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Berarti enggak boleh. Berarti yang haram. Jadi yang pertama kali disampaikan oleh Allah kepada manusia pertama, kepada Nabi Adam dan Siti Hawa adalah hukum boleh dan tidak boleh. Jadi ini penting. Inilah yang kemudian menjadi kaidah kita sekarang. Kita ini hidup, apalagi sebagai orang-orang yang beriman, kita nggak mungkin melepaskan diri dari boleh dan tidak boleh. Coba, kapan kita bisa melepaskan diri dari hukum boleh dan tidak boleh? Kapan kita bisa melepaskan diri dari hukum halal dan haram?
Ya, ini saya mau minum, ntar dulu, ini halal apa haram? Nggak bisa, asal minum saja. Saya lihat dulu, apa minumannya ini? Itulah sikap, dan itu ajaran. Saya mau makan, nggak bisa, saya asal makan. Harus pokoknya warak, nggak bisa. Ntar dulu, apa yang saya mau makan ini? Ini termasuk yang dibolehkan, apa yang nggak boleh? Ya, itu dari sisi jenisnya. Belum lagi kalau kita bicara dari sisi proses. Barangnya halal, tapi cara memperolehnya haram, tetap aja nggak boleh. Meskipun barangnya adalah halal. Ntar dulu, itu baru soal makan minum. Soal pergaulan, apalagi soal pergaulan, nggak bisa kita melepaskan dari hukum halal, haram, boleh, nggak boleh, larangan atau perintah. Kalau nggak seperti binatang nanti, binatang itu nggak kenal halal haram. Itulah kenapa kemudian kita disyariatkan ada pernikahan. Ini yang boleh kau gauli, itu yang nggak boleh. Ini ada batasan kau boleh, itu nggak boleh. Ini sudah menjadi halal, yang itu masih haram. Ya kan? Dalam jual beli, muamalah, apalagi? Dalam hal apapun, dalam semua aspek kehidupan kita ini, 24 jam, sepanjang hidup, dari kecil sampai kita meninggal, tidak mungkin kita melepaskan diri dari hukum boleh, tidak boleh, halal, haram, perintah, larangan. Apalagi dalam ibadah, ya kan? Puasa, berarti perintah, berarti kita harus mengerjakan. Sholat, berarti kita harus mengerjakan. Nggak boleh nggak sholat, nggak boleh nggak puasa. Kamu diperintahkan sholat 5 waktu, nggak boleh cuma 3 waktu, 4 waktu, apalagi cuma 1 waktu, 5 perintahnya. Ini berarti sesuatu yang harus kita laksanakan. Nggak boleh melaksanakan sebaliknya. Ya, ini 1 Ramadan, kamu harus puasa. Kita nggak boleh mengatakan suka-suka saya, kapan saya mau puasa, kapan saya nggak, bebas, nggak bisa kita. Maka jangan lari dari halal haram, karena ini ajaran, dan ini yang pertama kali disampaikan Allah kepada manusia pertama. Dan jangan ya menganggap sepele sesuatu yang halal dan haram. Saya mau minum minuman keras, kan hak asasi, suka-suka saya. Ya silakan aja kamu minuman keras, tapi sendiri sana, masuk ke kamar. Ya toh? Tapi begitu masuk ke ruang publik ada aturan. Kita mau telanjang di situ apa boleh? Apa boleh kita telanjang? Itu hak asasi, silakan. Tapi begitu kamu telanjangnya di jalan raya, itu sudah mengganggu kepentingan umum, nggak bisa. Ada aturan-aturannya. Telanjang sendiri di kamar mandi nggak apa-apa. Nanti berhubungan suami istri di jalan, lama-lama, hak asasi. Ya, nanti kencing BAB di jalan juga, hak asasi. Nggak bisa. Maka jangan lari dari hukum halal haram, dan jangan meremehkan, menganggap kecil, menganggap sepele aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan halal dan haram. Sebab kita ini hidup akan terus ada.
Dan ini sunatullah. Begitu Allah mengutus para nabi, menyampaikan risalahnya, kemudian para nabi dan rasul mendakwahkan risalahnya, pasti ada yang menentang. Nabi mana yang gak punya musuh? Semua nabi dan rasul punya musuh. Dan musuhnya itu selalu mendakwahkan sebaliknya dari yang didakwahkan oleh nabi dan rasul. Di sini nggak boleh minum khamar, di sana menganjurkan minum khamar. Ya, di sini nggak boleh berzina, di sana mendorong perzinahan. Di sini harus jujur, amanah dalam bermuamalah, di sana yang terjadi adalah kecurangan, penipuan, keculasan, kezaliman dan lain sebagainya. Akan selalu ada itu. Nah, kita tinggal milih. Kita ini tetap mau seperti para nabi dan rasul dan pengikutnya yang istiqomah di dalam goncangan itu, atau kita larut mengikuti ritme yang dibuat oleh tadi musuh-musuh para nabi dan rasul itu. Ini hati-hati. Sekarang ini ada upaya-upaya itu. Sekarang ini yang terjadi adalah desakralisasi. Padahal Islam itu sakralisasi. Apa yang nggak sakral dalam Islam? Sakral itu maksud suci. Pernikahan itu sakral. Dalam Islam orang menikah itu membuat yang haram jadi halal. Itu harus sakral, harus suci, harus mulia, harus khidmat. Syaratnya aja banyak kan? Mana yang mau nikah siapa? Ini bener, ini nggak boleh subuhat itu. Ya pokoknya fulan nggak bisa. Harus dipastikan bahwa yang menikah itu lanangnya iki bener apa ora, wedoke kayak bener apa ora. Terus wedoke iki anake sapa? Terus di bapakane ngizinkan ora? Ini bapak tunda. Ini bener mau nikah sama ini? Iya. Kalau gitu kita akan banyak syaratnya itu. Menghadirkan saksi, kemudian ada hakim yang menikahkan, sampai kemudian dia, saya nikahkan, saya terima. Itu kan sakral, suci, mulia, khidmat. Nah kalau sekarang kemudian bergesernya dan wolak-waliknya zaman, nikah itu jadi guyonan, jadi cengengesan. Nah ini tantangan kita. Tidak ada itu akad nikah cengengesan itu tidak ada. Ya. Bahkan ketika walimahan itu ya khidmat. Karena apa? Karena tujuan dari walimahan itu adalah mengiklankan, mengumumkan pada masyarakat pertama bahwa ini pasangannya sudah nikah ya, berarti anakku karo anak ekono wis dadi suami istri, aku karo kayak besanan, saiki aku karo kayak seduluran. Itu. Yang kedua, ya supaya nggak jadi fitnah. Ini kalau dua orang ini jalan nanti, wah kayak kapan nikah? Nah, maka diiklankan, diumumkan. Yang ketiga ya syukuran. Anak saya udah nikah, macam sekedarnya khidmat. Ya hiburan boleh, tapi jangan keluar dari kekhidmatan, jangan keluar dari kesucian, jangan keluar dari kemuliaan pernikahan itu. Gitu ya. Apalagi birrul waliden itu sakral, birrul waliden itu mulia. Bagaimana anak menghormati orang tuanya, anak memposisikan orang tuanya, anak melihat orang tuanya. Dari mulai cara bicaranya, cara bertuturnya, cara bersikapnya, bahkan apa yang harus dia berikan kepada orang tua, diatur semua dalam Islam.
biru walidain tuh wis karo cengengesan ya. Iya toh? Anak datang ke orang tua, datangnya cengengesan. Silaturahim tapi silaturahimnya sampai cengengesan. Datang dia ke orang tua, salaman dia, sungkem dia. Tanyakan keperluannya, tanyakan kebutuhannya. Lihat kondisi orang tuanya, apa yang perlu dia lakukan. Bukan sekedar datang, gitu kan? Kemudian pergi lagi pulang. Apa ini? Nah, ini tantangan kita sekarang. Iya toh? Duduklah dia di samping orang tuanya yang jena. Ya, sholat bareng, makan bareng, buat suasana itu gembira. Anaknya teko waktu ini stres, karena tekonya gak masalah, tekonya gak beban. Jadi kita sekarang menghadapi suasana seperti itu. Belum lagi hubungan antara guru dan murid. Hubungan antara guru dan murid itu sakral, mulia. Ulama-ulama dulu itu kalau dengan gurunya itu takdimnya luar biasa. Jalan itu pelan. Ya, ngomong tinggi aja nggak berani, apalagi menatap wajahnya begini merawani itu, mestinya menunduk itu. Sekarang coba lihat, murid dan guru itu kan udah kayak temen aja, friend. Ya nggak apa-apa, kehangatan, nggak apa-apa. Tapi jangan luntur, nilai-nilai ini jangan luntur. Bagaimana dia menghormati gurunya, meletakkan gurunya di tempat yang mulia. Ini sekarang sudah pudar. Dulu yang namanya kursinya guru ini murid tidak akan berani. Ada tidak ada gurunya, dia tidak akan berani duduk di kursi yang itu kursi gurunya. Nggak akan berani. Sekarang muridnya duduk di atas mejanya gurunya. Alah, kursi aja, meja aja kok. Saya kasih tahu, zaman Rasulullah itu mimbar. Dulu Rasulullah itu khutbah ya masih berdiri begini. Lama-lama karena usia semakin menua, sahabat usul, ya Rasul, tak bikinkan tempat duduk supaya kalau jenengan khutbah nanti di tengah-tengah khutbah capek duduk sebentar. Itulah kenapa ada 2 khutbah itu dalam Jumat tuh, duduk dibikinkan. Jadi kayak gini, duduk begini. Jadi kayak apa? Kayak ambal-ambalan tangga tapi satu trap gitu. Duduk di situ. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka penggantinya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dan sekaligus beliau sebagai khatib di Masjid Nabawi menggantikan Rasulullah. Tahu nggak, Sayyidina Abu Bakar itu tidak berani duduk di trap yang bekas diduduki oleh Rasulullah SAW. Silakan, enggak, saya di sini aja. Lah, itu makomnya Rasul, saya bukan di situ. Akhirnya sahabat punya ide, kalau gitu tambahin sore trap meneh. Berarti rong trap toh? Jadi akhirnya semakin naik. Nah, Abu Bakar mau duduk di sini.
Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, ya. Sama Sayyidina Umar kemudian menjadi khatib. Itu Sayyidina Umar tidak berani duduk di tempat bekas duduknya Sayyidina Abu Bakar, apalagi di tempatnya Rasulullah. Akhirnya sahabat yang lain punya ide, tambahin meneh lagi sore gitu. Sehingga semakin tinggi kan mimbar itu terap-terapannya. Itulah adabnya sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalau sekarang ke Masjid Nabawi, lihat mimbarnya itu mikrofonnya itu ada di tengah, bukan di paling atas. Ya, nah, sekarang kan murid orang, grek kok, kayak gini tuh. Ini hilang sakralitasnya, hilang kemuliaannya, hilang kesuciannya. Padahal itu ajaran. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha buka Al-Hujurat. Innallaha syakirun alim. Janganlah kamu mendahului Rasulullah. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahului Rasulullah. Sahabat paham ayat ini maksudnya jangan mendahului. Dalam arti harfiah, mendahului itu jangan dului, melakuni. Sehingga diterapkan oleh sahabat, kalau ada jamuan makan, kalau Rasulullah belum menyentuh, sahabat tidak akan berani menyentuh makanan. Saiki kan ora. Guru teko wis entek makanane. Yang penting gue kenyang. Guru gue masa bodoh. Yang penting gue kenyang. Kadang-kadang anak-anak sekarang begitu ya. Tapi la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih itu juga berarti bahwa jangan menetapkan hukum atau kamu berfatwa mendahului atau menyelisihi Rasul. Takok sik karo Rasul. Aja ngomong-ngomong sik entuk ora entuk. Takok duluan gitu loh. La tuqaddimu baina wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu, yang kedua, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Betul. Ini masih nyambung. Ini soal etika akhlak. Hei orang-orang beriman lagi, janganlah kamu la tarfa'u aswatakum, jangan kamu mengangkat suaramu fawqa sautin nabi, melebihi suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'din, dan janganlah kamu kalau bicara dengan Nabi itu seperti kamu bicara dengan teman-teman kamu. Itu berarti kan pertama nggak boleh meninggikan suara. Nek Rasulullah suarane volumenya 3, ya kita jangan lebih 3, harus 2. Saiki piye? Murid karo guru. Gurune suarane 3, muridnya 10 volumenya. Jadi bayangkan suasana ayat itu dalam kehidupan sahabat ya. Makanya orang sampai hari ini di dalam tradisi orang Arab itu, kalau ada orang tegang, padu, melerainya gampang. Sampai ini wong padu loro. Sampai tengah-tengah wong wi. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Iki wong loro nanti langsung reda padunya. Wawuh, sikap-sikapan jadi sahabat. Mereka sadar begitu disebut Allahumma sholli ala Muhammad gitu, berarti menghadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kedua mereka.
Nah mereka kan padu kan suara tiga kan, wah, wah, kayak gitu. Nabi Muhammad lewat. Ning kene ana wong padu, terus sampean selawat ning tengah-tengah. Apa kowe melu-melu? Selawat. Hah? Lah ya kan? Lah itu. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan juga kamu saling menegur, menyapa, gerumungan dengan Rasul itu seperti kamu gerumungan dengan sesamamu. Jadi bayangkan ayat itu kalau divisualisasikan kan sahabat itu kalau ketemu Rasul, mohon maaf ya Rasul, ya Nabi Allah, ini kami mau nyampaikan sesuatu, kan kira-kira begitu. Ya kan? Sebab kalau kita mengangkat suara melebihi suara Nabi atau memanggil atau menyapa Rasul dengan sapaan-sapaan seperti kita menyapa yang lain, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, hilanglah semua amal kebaikanmu dan kamu enggak merasakannya. Jadi ganjaran sing wis dikumpulke dhewe iki ilang teko sithik. Goro-goro adab kita dengan Rasul enggak bener. Wa antum la tash'urun. Kita enggak kerasa. Rumangsa wis akeh pahala, tiba-tiba pahalane entek gara-gara soal adab. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah itu orang-orang yang sedang diuji imannya, takwanya. Ayat ini ada ditulis di depan makamnya Rasul. Jadi kalau kita ziarah ke makam Rasul di Madinah itu ayatnya la tarfa'u aswatakum dengan innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Kemudian ayat berikutnya innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil-manggil kamu wahai Muhammad dari balik dari balik pintu kamar, ya, itu mereka orang-orang yang enggak punya akal. Jadi sampai mau bertamu ke Rasul itu enggak boleh. Ya, ngubengi omah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Wis ketok-ketok omahe ngarep, urung dibukai, mliper ngene. Ini ayatnya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Andai kata mereka mau bersabar sedikit saja, tunggu Rasul keluar menemui mereka, itu lebih baik bagi mereka. Sekarang murid itu kalau mau ketemu dengan kiainya, dia mendesak kiainya, mendesak gurunya. Kalau zaman dulu enggak, muridnya nungguin sampai gurunya keluar. Nah ini adab dan etika ini hilang. Ya, jadi yang terjadi sekarang ini desakralisasi. Padahal di dalam Islam itu ya semuanya itu jadi sakral. Semuanya itu adalah sesuatu yang mulia, suci. Tidak ada sesuatu pun yang di dalam Islam itu main-main, senda gurau. Enggak, semuanya khidmat serius dan penuh dengan nilai-nilai. Nah, ini saya mukaddimah dulu. Nanti
poin penting ini agak panjang ya, kapan-kapan saya bahas. Tapi intinya tadi bahwa kita tidak mungkin melepaskan diri dari hukum halal haram, dari boleh tidak boleh, dari perintah atau larangan. Jadi ketika Allah itu melarang kita untuk berzina, Allah kasih pilihan, nikah saja halal. Ketika Allah melarang kita untuk minuman keras, Allah kasih kita itu minuman yang halal banyak kok. Ketika Allah mengharamkan daging babi misalnya, orang mengharamkan misalnya bangkai misalnya, pada saat yang sama Allah beri kita jauh lebih banyak pilihan. Kowe ngopo mangan bangkai? Wong yang lain banyak sekali. Ngapain kamu minuman keras, minuman memabukkan? Wong yang enggak memabukkan, yang lezat, yang sehat banyak sekali yang dihalalkan. Allah melarang kita untuk gambling, ya, lotre, mengundi nasib dengan anak panah, gitu kan? Tapi Allah kasih kita alternatif, ya doa dan ikhtiar. Kamu ikhtiar dan doa, tawakal. Jadi kalau ikhtiarmu enggak berhasil atau belum berhasil, kamu masih punya tawakal. Tawakal itu yang akan membentengi dirimu, membentengi jiwamu. Orang kalau hanya ikhtiar enggak tawakal, stres. Jadi selalu Allah itu berikan kita alternatif-alternatif ketika Allah melarang kita. Tadi Nabi Adam enggak boleh makan mendekati satu pohon itu kan. Tapi kan Nabi Adam boleh, wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Kamu boleh makan yang lain, apa saja yang kamu suka. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan remeh dengan sesuatu yang halal haram. Jangan remeh, jangan anggap kecil, ya. Hukum-hukum boleh, nggak boleh ini yang sekarang mulai pudar. Ini yang sekarang itu mulai di tengah masyarakat kita dengan situasi yang seperti ini sekarang ini sudah luntur. Nah, kita harus kuat di sini. Ya. Jangan sampai misalnya ada orang ditanya, apalagi pemimpin ditanya, ini berbuat maksiat misalnya, minuman keras gini Pak, gimana? Apa salahnya? Di mana salahnya? Nah, ini kan nggak boleh jawab begitu. Jelas salah kok. Di mana salahnya? Ada orang misalnya pakaiannya mengganggu lah secara etika, moral, akhlak, ya, tengah jalan segala macam gitu. Kemudian Pak ini buat ditertibkan segala macam, apa salahnya? Di mana salahnya? Nggak bisa begitu. Itu nggak paham berarti. Ya, saya kira itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iyaya, kita harus kuat di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Jangan luntur, jangan terkecoh, jangan sampai kita abai dengan apa saja yang sudah menjadi ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melindungi kita dan memberi kita petunjuk sehingga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمدرسينا ولأبنائنا ولطلابنا ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إن شئت سهلا. سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مشايخنا وأمور أنصارنا وأمور طلابنا وأمور جماعتنا وأمور المسلمين والمسلمات ما دامت السماوات والأرض. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وتجلياتك تكفي لنا حاجاتنا في الدنيا والآخرة. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.